Jadi perkenalan, kami dari mahasiswa ITB Rekayasa Pertanian ingin bertanya nih tentang sistem pertanian di lahan basah. Sebelumnya perkenalan dulu, saya Raisa dan saya bersama rekan saya Cynthia. Guys, sebelumnya boleh nanya dulu Pak, nama Bapak siapa dan umurnya berapa? Kalau saya sih namanya Pak Andri ya. Saya umur 47 tahun. Saya di sini untuk pertanian bareng sama Bapak ini. Umur saya 40 tahun. Kenapa? Selamat muda ya Pak. Amin. Atau mungkin ngobrol-ngobrolnya bisa sambil di atas aja kali, sambil lihat jalan-jalan dulu. Mari. Lihat-lihat ya Pak, sekeliling di sini. Nah, lahannya itu cukup luas. Kalau boleh tahu tuh berapa sih total lahan pertanian di sini Pak? Kebetulan tanah di sini tuh luas. Wawancara Bang. Ini punya Iya, tadi itu tanah di sini tuh luasnya 1 hektar gitu ya. Iya, ada yang dimanfaatin pakan kudanya, pembedengan gitu. Ada bagian belakang juga ada yang jadi ternak apa domba ya? Domba. Iya, ada yang jadi bagian kompos gitu. Juga biogas. Oh iya, biogas. Dimanfaatkan dari sini Bang tempatnya itu. Dan kita juga ada tempat bagian penampungan air hujan. Jadi itu dimanfaatin lagi buat irigasi ke bumbu-bumbunya gitu. Kalau musim kemarau kan nggak perlu beli air lagi Iya. kan? Jadi semua lahannya dimanfaatkan ya Pak? Berkelanjutan. Kalau boleh tahu kira-kira buat produksi tanaman itu udah kapan ya Pak? Kalau produksi itu kami udah 2016. Tapi itu baru dari itu lahan buat demokrasi itu lah. Itu kalau buat komersial sekitar 2017 akhir. Ya, 2017. Ya Desember kalau nggak salah ya. Kebetulan mungkin baru ada modalnya ya. Terus kalau bisa dikabarin dari tanaman ini, bagaimana kan bisa dipasar langsung kah atau bagaimana? Ya tujuan kita sih memang langsungnya ke bagian pasar induk. Ya memang itu sih mata pencarian kami gitu. Hubungan Edo sama tanaman tadi ini kan ada hubungannya nggak sih Pak sama kelompok atau suatu komunitas? Ya. Kalau sama komunitas itu tuh takutnya tuh ya kalau misal banyak campur tangan tuh takut nanti ke bawahnya tuh makin mahal kayak pecubit-cubit lah kalau bahasa Sundanya mah pecubit-cubit saeutik-saeutik. Iya, tangkulang, saeutik-saeutik tapi kan kalau kebanyakan mah kasihan gitu yang nanti si masyarakat yang belinya tuh jadi mahal karena tadi pecubit-cubit tadi dari yang ambil untung dikit tapi kebanyakan mah kasihan gitu kan ke bawah. Karena di Kampung Sebatu ada namanya Pak Jono. Gara-gara dia. Oh gitu. Iya. Bener. Kalau boleh tahu kalau status lahan ini kayak gimana Pak? Kebetulan buat status lahannya udah SIM ya, udah status sertifikat hak milik keluarga saya gitu. Jadi udah paten dan itu udah punya keluarga saya gitu. Kalau boleh tahu pekerjaan kita sini berapa orang? Kalau yang di sini sekitar 5 orang. Iya betul. Kan ini udah cukup luas dan udah cukup banyak gitu tanaman yang ditanamin. Nah, kalau boleh bahas sebelumnya itu makanya bapak di sini itu udah berkecimpung di bidang pertanian itu udah berapa lama? Siapa dulu? Saya dulu Bang ya. Oh, kebetulan sudah lama ya. Baru 1 bulan. Kalau saya mah udah dari kecil Neng. Saya sama orang tua dari umur 10 lah. Udah bantu-bantu tapi memang yang aktif buat belajar dan lain-lainnya itu baru 5 tahun belakang gitu. Oh ini Kalau saya sendiri mah emang dari kecil, soalnya ayah saya teh emang kayak suka petani, bukan petani ya, lebih ke kayak punya lahan lah gitu, terus kayak punya ternak juga, jadi kadang saya suka ikut bantu, jadi ngerti dikit-dikit lah tentang pertanian gitu. Biasa ya, Itu biasa. Kan dia pasti kandungan udah nyangkut. Iya gitu. Tapi bapak punya peta agroekosistem punya gitu nggak Pak kalau di sini? Yang punya sih, tapi pas di dalam gudang. Ini pas mereka masuk gudang, oh ini kita kita. Kelihatan gitu. Kalau akses masyarakat terhadap lahan ini bagaimana Pak? Apakah masyarakat sekitar bisa ikut campur tangan ke lahan atau dibantu? Kalau untuk itu ya, mungkin kalau buat campur tangan maksudnya, saya klarifikasi dulu, mungkin campur tangan di sini tuh kayak cuma bantu-bantu atau gimana gitu. Kalau buat bantu-bantu misalnya ada musim panen gitu, buat bantu-bantu mah boleh aja gitu Neng. Jadi kayak sok aja gak apa-apa kalau mau ngebantu, paling nanti juga bakal ada kompensasi kayak misal udah bantu panen pasti ada beberapa upah lah gitu, beberapa kilo, beberapa hasil panennya. Tapi kalau buat campur tangan kayak proses apa ya? Awal. Ya dari awal gitu mah, itu mah saya keluarga. Kalau orang yang magang gitu atau anak SMK? Boleh. Nah ini itu kami buat pelatihan di sini, buat kompos, buat pupuk. Apalagi kami kan kemarin ada banyak limbah dari tanaman kami kan, tanaman pangan itu kami gunain buat briket dari limbah itu. Tuh. Dan kami mengajak kurang lebih 100 warga desa ini. Oh menarik banget ya Pak, jadi akan ada keberlanjutan di
bidang pertanian ini akan ada petani-petani muda yang meneruskan pertanian berkelanjutan. Nah, kalau di lahan di sini dari hasil panennya itu masyarakat bisa langsung beli langsung ke sini atau gimana? Oh boleh, itu di kami ada istilah namanya metik langsung ya Neng ya. Jadi kalau ada warga yang mau beli, misalnya nih ada kangkung, sok aja coba dipetikin, nanti tinggal datang aja ke kita gitu. Tinggal sama 5 kilo paling Ya, benar-benar. langsung gitu sih paling kita maling. Jadi kalau udah petik itu bayar gitu Ya, Ya. Masa utang. apalagi maling ya Neng ya. Kayak Nah, kalau ngomong soal ngutang, buat sumber awalnya sendiri, sumber modalnya sendiri buat lahan ini tuh gimana Pak? Oh, oke. Kan dari tadinya beberapa tahun ke belakang teh lahannya tuh belum yang benar-benar bisa dipakai buat usaha gitu nya. Nah, selang beberapa tahun kemudian ya itu ada bukan apa ya, suntikan dana lah, suntikan dana. Ya, udah dijelasin ya, udah pada ngertos Iya, ya. Suntikan dana yang dimana bisa dialokasiin buat pengembangan lahan di pertanian ini. Kebetulan kami juga mendapat bantuan dari pemerintah buat pembuatan biogas Ya. sama irigasi Ya, kebetulan. kemarin. Jadi ya mengurangi biaya produksi lah di sini. Gitu Neng. Kalau subsidi benih atau dari benih pupuk itu ada nggak Pak? Di pemerintah. Iya. Oke, kalau dari pemerintah ada, cuman nggak skalanya kecil ya. Oh, Iya, kalau itu ya? iya, skalanya kecil kayak cuma beberapa persen dari pupuk yang kita butuhkan. Karena mungkin pemerintah udah melihat juga pupuk atau benih gitu untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kita mungkin kan kita ibaratnya kayak budidaya atau usaha ya. Jadi mungkin kita pasti udah punya modalnya buat pupuk atau benih tersebut. Tapi ada sih beberapa dari pasokan dari pemerintah. Cukup mandi gitu. Kurang untuk Berapa persen doang gitu. Ya. Benih hasilnya itu semain sendiri atau ngambil dari orang lain? Ambil kebetulan, sudah ada paket-paketnya. Dibeli di SMPB. Ya yang orang sana ya Pak ya? Iya, Rasidenya itu. Ya, Di situ iya. kalau beli. Nah, untuk kayak mengembangkan si benih dan bibit ini, pengolahan tanahnya itu dilakukan secara apa? Bisa kayak mekanis atau fisik atau apa? Untuk perlakuan tanah kami ada 2. Kalau buat bedengkan itu kami pakai mekanik, pakai traktor. Tapi kalau yang buat rumput doang pakai tangan aja, pakai apa sih? Sabit namanya? Arit, kalau di sini namanya arit atau koren gitu. Koren, apa itu? Koren. Itu pokoknya. Iya. Tapi pernah di ini nggak Pak dilakukan uji kesuburan di tanahnya? Belum pernah ya. Tapi alhamdulillahnya udah subur lah ya, betul, alhamdulillah ya. Belum ngerti teknologi. Ini asal Kurang ngerti itu saya, tapi alhamdulillah mah rezeki. Ya, betul. alhamdulillah. Kalau soal konservasi air dan ketupat tanah gimana? Tidak tahu. Mas ada bagian teknologi udah kan? Mungkin ada tetes atau gimana gitu? Oh enggak, di sini masih manual pakai Iya, penyamakan. penyamakan, iya. Karena kami juga punya greenhouse di situ, itu udah pakai sistem berbasis IoT lagi. Itu juga bantuan dari pemerintah kabupaten sebelah. Memanfaatkan teknologi. Betul. Jadi ya kalau zaman sekarang apa namanya? Petani modern ya? Ya, benar. Milenial gitu. Milenial. Kayaknya mah ayah kita. Ya, modern ya, petani muda ya, namanya para itu. Nah, di lahan ini tuh ada nggak sih Pak hewan atau invertebrata gitu yang bisa mendukung pertumbuhan tanaman biar si lahan itu lebih subur atau gimana gitu? Invertebrata cacing ya? Ada sih paling kalau misalnya di bagian tanah gitu ya. Itu kan indikatornya tanah kita tuh sehat gitu, bagus. Dan kadang juga kita manfaatin cacing-cacing itu juga jadi buat kompos, buat limbah dapur. Kalau misalnya istri, pamajikan gitu ya, dibagiin jadi friendly kompos gitu. Karena mungkin di sini mah ya lahannya teh jarang, si tanahnya jarang pakai pupuk kimia gitu. Jadi masih subur. Alhamdulillah, bagus pisan, masih banyak kayak cacing gitu masih banyak. Jadi kalau misalnya dibilang banyak itu kata si Meng tadi yang tadi tadi masih banyak. Tapi kalau misalkan sini pernah apa kayak erosi gitu atau gimana? Pernah nih. Iya, kan datarannya dataran tinggi Iya, kayaknya. pas musim hujan dan Musim hujan. sih. Parah. Jadi saya sama Kak Iwan tanam talas di pinggir lereng itu. Buat nahan, Talas, nahan, ini erosi kayak gitu. pegagan. Ya. Sekali bermusa-musa gitu lah. Begitu Neng. Kalau tanaman yang dibudidayakan apa aja Pak? Atau kalau tanaman itu selain yang tanam tadi? Di sini tuh kita macam-macam ya Neng ya. Kan tadi ada bagian yang di guludan, ada bagian bedengan, ada apa sih Pak? Kita tanam kangkung. Serai. Serai wangi, Dikir. dikir, bagian Ada ini oke, gedang, nah tuhnya papaya, papaya, mun. Udah kayak ini ya. gendang. Bisa wae seperti itu. Terus satu sayuran wortel juga ada, ya. Hortikultura semuanya. Pangan juga. Ya, ampun. Banyak sih macam-macam tergantung musiman juga kan. Iya. Sama tergantung mood kita. Ah. Apa sih? Terus ninggal oge ini lihat oge kayak kesempatan nih, kayak misal pasar sekarang lagi banyak itunya apa, nah misalnya gitu. Kalau varietas yang digunakan itu apa aja Pak biasanya? Ini serumpak. Oh ya, kayak unggulan lah ya. Ya. Top one Indonesia. Nah, kalau penanaman di lahan ini tuh ada sistem khususnya gitu nggak? Dengan pola tanamnya misal kayak pola campuran atau kayak khusus monokultur doang, polikultur atau naungan? Ada ya kita pakai sistem kayak gitu. Kebetulan yang sekarang ini ditanam lagi bagian monokultur. Kebetulan kita tuh campur-campur juga dan kayak buat musiman sama tergantung musim kita juga ada rotasi tanamnya gitu. Jadi memang buat tanam-tanam di sini tuh memang harus diganti-ganti gitu Neng. Kayak sistem rotasi ya. Sistem rotasi tadi. Kayak gini. Udah sore. Mau nanya ini Pak, peran hewan ternak di pertanian itu apa aja ya? Enak ya. Ada sebenarnya mah ya. Iya. Tapi dulu mah Kang seacan dijadiin limbah ya. Seacan sebelum dijadiin si limbahnya buat pupuk teh, si peternak saya tuh ya udah saya mah cuma ternak aja, gak diapa-apain. Kayak kalau misal banyak ada orang yang suka minta kayak limbahnya gitu buat beberapa kebun-kebun di rumahnya gitu. Ya saya mah kayak jarang di ini, ya udah kayak ternak ya udah ditemin dulu aja. Tapi sekarang mah karena udah ada gitu ya, alhamdulillah lahannya udah banyak gitu, jadi bisa dipakai gitu si limbahnya, dimanfaatin benar. Pas kita masih belum dibabat,
kata sih rumput-rumputnya jadi kita lepasin sapi-sapi buat makan rumputnya. Jadi ya pas kita buatnya simpel, gampang gitu. sedikit jadi gitu Iya. memudahkan pekerjaan. Itu Jadi berarti si hewan ternak ini nggak dijual belikan. Sebenarnya itu mah kalau petani kan biasanya mah ya Neng sambil gitu sama ternaknya. Ya, benar. Cuma Kalau misal ya untuk sekarang sih belum ya. ya karena kalau misal dilihat-lihatnya si perkembangan ternaknya masih belum siap buat dijual beliin. Kayak paling kalau misal mau dijual beliin juga nunggu kayak pas waktu-waktu kayak Lebaran Haji atau Idul Adha. Oh, iya. Nah, gitu. Idul Adha nunggu jadi pas bagus gitu si hewannya siap dijual beliin baru lagi rame. Dan harganya juga lagi naik. Lagi ternak sapi perah buat distribusi ke sarana susu. Ada lagi hama dan penyakit yang biasanya nyerang tanaman itu apa aja Pak? Oh hama ya standar sawah ya paling ada ulat gerayat, belalang, terus ada lalat tua juga banyak. Terus juga kemarin beberapa tanaman tuh penyakit ada bercak daunnya sih paling Neng. Nah, ininya kan daun-daunnya semakin bercak gitu ya. Virus. Iya. Kira-kira pasti dicabut nggak Pak? Kebetulan satu pencatatannya seminggu sekali. Itu ada orang yang mengelola gitu? Saya Ya kan kebetulan mereka tuh kerja di lahan saya gini. Jadi kayak apa-apa yang terjadi di lahannya mereka yang urus. Tapi pasti ada laporan nanti ke saya mah gitu. itu kita kalau ngendaliinnya biasanya menggunakan itu menggunakan sabun. Apalagi saya kan seringnya berhubungan sini kan, rumah saya sering buat itu dia pestisida. Yang sering tumbuh di lahan itu apa aja? Kalau gulma di sini kebanyakan kayak marigold, kenikir. Ini pernah pakai herbisida nggak Pak? Kebetulan sih belum pernah ya, dia kan masih organik. Organik ya. 100%. Wih, mantap. Kita kan juga ramah lingkungan juga. Ya benar. Karena kita juga mau ekspor ke Jepang kan, jadi kita harus ada standar organiknya. Ya, Kalau standar terlalu ribet ya, banyak Pak. pestisida, dia nggak mau ngambil dari kita. Kalau misal pakai herbisida kayak gitu takutnya teh banyak residunya. Ya, Iya. Apa? Takut mempengaruhi hasil panen. ya benar sama kualitas juga nih. Sama orang yang makan juga kan, itu penting. Bahannya Kang, masih ada itu balanya. Oh iya, mangga, Panen mangga, turun di sana, di ini dulu. Sok. Neng, sing sehat-sehatnya. Makasih ya, Si- Pak. Makasih ya, Ya, siap. Dijaganya. Dua, Sok mangga lanjut aja nih. Sibuk. Kalau hasil panennya rata-rata berapa Pak? Oh alhamdulillah sih ya kita lumayan banyak juga kayak kemarin tuh ada musim kemarin kita wortel itu bisa nyampe 10 ton lah per si hektarnya gitu terus Itu pas sekali panen ya. ya terus juga kita kemarin ada nanam Kemarin tuh ada udang kita kerja. oh ya cendang pepaya buahnya kan masih lagi musim Iya. buahnya terus kangkung juga sawi banyak sih untuk ukurannya kita kan tadi 10 hektar ya luas tanahnya bisa nutup sih Neng lumayan alhamdulillah gitu. Kan lahannya luas, jadi hasil panennya juga banyak ya Pak. Nah kalau ada sisa hasil panen atau limbah gitu yang nggak laku jual, itu gimana? Itu biasanya kami sortir ya, yang busuk-busuk biasanya kami jadiin pupuk dan kompos. Tapi yang masih bagus kita olah lagi menjadi produk-produk yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi kayak keripik pisang, ya atau sambal wortel. Belum pernah coba kan? Dicoba ya di sini ya. Iya boleh Pak. Cuma itu sih utamanya kayak tadi di bagian yang belakang ada yang tempat kompos kita kalau memang ada yang jadi limbah kita kesituin sih buat jadi kompos dan nanti balik lagi ke tanamannya gitu. Sama paling yang sesuai sama kami itu kami sebarin ke penyang ayam buat makan mereka. Ya, sama juga kebetulan teman kita lagi coba nanam maggot. Nah, maggot itu juga bisa makan itu nih. Oh iya. Kalau buat strategi pemasaran penjualan si hasil panennya gimana Pak? Sekarang sih kami mulai mencoba toko online, Shopee situ, tapi kebanyakan masih di pasar-pasar induk gitu ya. Ya paling kalau nggak ya pasar kan juga warga-warga tahu ya yang bahan Pak Iwan tadi ini yang apa mulut ke mulut gitu ya Oh, istilahnya, Pak. face to face. Itu best ya gitu sih Pak. Gimana lagi nih? Kalau transportasi di sini gimana Pak? Kalau ke pasar itu? Kebetulan transportasi aman sih Neng, itu ada mobil pickup juga di situ. Misalnya tuh, ada dua ke belakang itu, pickup milik kami kebetulan. Ya, Cuman memang si supirnya nanti tinggal kita panggil aja gitu kayak kalau konvoy. atau paling kalau butuh tapi cepet dan kayak butuhnya cuma sedikit ada motor yang dibutuhin bisa Iya. banyak lah lumayan Pada belakangnya di gerobak itu, Oh, iya, itu iya. Neng. yang nyamping gitu Ya. nah, itu sih paling kita transportasinya Jadi aman lah ya transportasi. Bisa langsung kejual ke pasar kan? Tuh. Ya. Luar biasa banget nih Pak, makasih banyak wawasannya. Wawancara kita telah dijawab semua. Alhamdulillah. Memberikan banyak wawasan tentang sistem pertanian di lahan Bapak ini. semoga Neng semuanya sukses semuanya lancar Amin. depannya ya Atas nama kami kekayaan. amin amin Ini kalau mau magang di sini boleh kok. ya itu aja nggak Boleh apa-apa makan di koli-koli aja. Gampang ya. Makasih atas Ya, ya, sama-sama. Pak. ya Oke Pak. Ya. Kenalin nama aku Reja dari Rekayasa Pertanian IPB. Ya. Boleh nggak ya kalau misalkan aku nanya beberapa pertanyaan gitu? Oh. Kita buat pengolahan di lahan ini. oh ini mahasiswa Iya. oh ya boleh kemarin juga ada yang nanya-nanya juga Oh iya. ya boleh so gimana nih udah lagi ini Oh iya, nyapu-nyapu nggak apa-apa. Apa ada yang lain yang bisa saya ajak untuk Oh, wawancara gini? kebetulan- Takutnya ganggu. kebetulan lagi pada pergi mungkin tapi nanti ada ini sih adik saya gitu boleh nanti kalau ketemu sambilan aja Oh nanya-nanya sambil nanya ya? Ya. Oh, boleh. ya Kira-kira Bapak di sini udah berapa? Oh, Jadi di sini udah lama ya? udah lama ini udah dari kemarin tuh dibilang dari 2015 ya mulainya tapi aktif buat produsennya gitu dari 2016 gitu 2016 akhir gitu
Kalau kemarin tuh teman-teman saya banyak yang main sini ya. Ada 3 orang juga waktu itu. Oh, gitu. Iya, kemarin saya tempat ininya saya masih ada kerjaan yang di web. Jadi kalau misalkan kesini duluan tuh nanti ketinggalan yang bisa main. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa ya, Ya. bilangin doang. Oh itu ada adik saya, mari sana aja. Mari. Sob, mari deh. Nah ini adik saya. Kebetulan Bu, Tante. Ini adik saya, namanya Sari. Ya. Ini saya sebenarnya saya dari Rekayasa Pertanian, saya Risha. Hari ini saya mau wawancara ibu sebagai wawancara saya. Apakah ibu berkenan? Iya, sok. Duduk aja. Duduk aja. Mari saya lanjut ke musim lahan lagi ya. Oh gitu, Ini ya. beres kerjanya. Makasih, Ya, Bapak. ayo mari Neng. Ayo mari Sari. Yuk. Duduk aja. Ibu, aku mau nanya beberapa pertanyaan. Mungkin sebelumnya tuh teman-teman saya udah pada datang sini. Jadi saya cuma bisa nanya beberapa yang belum ditanya sama mereka. Jadi nggak terlalu banyak tinggal. Pertanyaan yang pertama, Risha mau nanya, ibu tuh di sini perannya sebagai apa gitu? Apakah ada sebagai yang menanamnya atau yang mananya gitu? Kalau saya sih lebih ke ngurusin pasokannya gitu nih, kayak pengolahannya. Saya juga bantu-bantu kemas, distribusi gitu-gitu sih. Jadi kalau misalkan ada keputusan-keputusan gitu, biasanya juga ikut ambil atau sama Pak Iwan aja yang punya? Karena banyak bapak-bapak gitu kan juga butuh perempuan gitu di tengah-tengahnya ya, biar nggak logika doang gitu yang jalan. Jadi saya juga kadang-kadang ikut ke rapat mereka gitu setiap akhir pekan. Jadi bantu-bantu juga buat belanja alat-alat gitu-gitu sih. Terus kalau teman saya tuh kemarin di sini juga ada yang penyuluhan dan lain-lain gitu yang kayak anak-anak magang tuh diajarin gitu. Apakah ibu juga ikut berperan dalam penyuluhan tersebut atau gitu? Saya sih dulu pas pertama kali masuk sini saya awalnya ikut pelatihan juga tuh bikin cair, bikin kompos-kompos juga gitu. Dan kadang saya juga ngisi materi di ibu PKK biar mereka tuh juga bisa buat bikin rumahnya mereka masing-masing gitu. Ya benar, berarti ini udah lumayan lama ya ada. Gitu. Kira-kira apa nih Bu tantangan yang besar yang pernah ibu rasain atau yang tantangan yang besar yang sering ada gitu di lahan ini atau cara pengolahannya atau dari pasokannya gitu? Kalau tantangan sih alhamdulillah lancar gitu ya, karena cuaca kan suka fluktuatif gitu. Iklim berarti ya, benar cuacanya suka nggak terprediksi gitu gimana-gimananya. Jadi memang harus kita yang siap juga gitu kan, memang takdir dari Tuhan juga nggak bisa diapa-apain kan ya. Oh luar biasa banget ya ibu ya di sini. Lahan segede ini berarti banyak juga ya yang kerjanya bareng-bareng gitu ya Bu? Alhamdulillah masih bisa bareng-bareng gitu. Kalau terbuka mah kalau nyambung bisa gitu kerjainnya bareng-bareng gitu aja gitu. Paling itu aja sih Bu ya pertanyaannya, karena yang lainnya udah jawab sama teman-teman saya kemarin. Jadi makasih banyak ya Ibu ya, informasinya. Neng kalau mau ikut latihan bikin pupuk, bantu ini juga bisa di sini. Oh iya Kak, boleh Bu? Boleh, ayo saya ikut nggak apa-apa. Ya, makasih Bu. Iya.